Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tanggalkan seluruh beban kita. Biarlah hari ini benar-benar jamahan kuasa Tuhan menjamah hidup saudara dan saya. Dimanapun engkau berada, apapun kondisi keadaanmu hari ini, mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya waktu kita datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita, membawa penyembahan kita yang terbaik, Dia yang akan menolong atas kehidupan saudara dan saya. Mari datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan kepada Dia. Haleluya. Yesus Tuhan, Tuhan layakkan kami. Layakkan kami untuk kami menghampiri-Mu Tuhan. Dalam ucapan syukur kami berkata bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik buat kami. Tuhan yang selalu memperdulikan hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Dan kami berkata bahwa Engkau Tuhan yang baik. Apapun keadaan kami, kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami datang kepada Tuhan. Kami bawa syukur kami kepadamu, ucapan syukur kami. Dan biarlah kami berkata, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Sama-sama katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Mari saudara dengan segenap hati kita, bila kita berkata, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana. Glory bagi nama Tuhan. Hosana. Kau layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Layak dipuji Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia.
mulia. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan yang terbesar dan terhebat. Oleh sebab itu kami berkata, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Angkat suaramu, katakan layak dipuji dan disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus. Layak dipuji, layak disembah. Kau layak, Kau layak, Kau layak disembah. Ku puji nama-Mu, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku agungkan, ku tinggikan nama-Mu, nama-Mu. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Ku puji nama-Mu, Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Biarlah hadirat menjamah kami Tuhan, kuasa-Mu menjamah kami pagi ini. Sentuh setiap kami, kami yang lapar dan haus akan Tuhan. Sentuh setiap kami, jamah-jamah setiap kami, lawati setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Syaranambu. Katakan Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Glory
yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya. Oh, namamu besar, namamu ditinggikan. Oh, Tuhan Yesus, ku sembah, Kau ku tinggikan namamu. Kau yang kudus, Kau yang kudus. Oh, haleluya. Kami percaya waktu kami menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, waktu kami membawa ucapan syukur kami kepadamu, hal-hal yang ilahi Tuhan nyatakan buat kami. Sentuh setiap kami, sentuh kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Sebab Roh-Mu bekerja, hadirat-Mu menjamah kami dimanapun kami berada. Tuhan, lawatan-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu mengalir, kesembuhan-Mu mengalir, Surapakaranamu, haleluya. Oh, glory bagimu, Yesus Tuhan, Yesus Raja, haleluya. Oh, glory. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Buka hatimu, katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Yesus, haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari yang rasakan kehadiran Tuhan, dapat sentuhan hadirat Tuhan pagi ini. Mari segenap hatimu berkata, biarlah ku menyembah-Mu Tuhan. Katakan bersama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Glory, glory bagimu. Saat ku memuji
memujimu. Kau bertata di atas pujian. Haleluya, glory. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Glory, saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, jamaah-jamaah kami, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, sembah, katakan, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, dan ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu, dan ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi sembah, angkat suaramu, tinggikan namanya. Ku pujikan, ku agungkan nama-Mu. Haleluya, Yesus. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Terima kasih. Engkau Raja, Engkau layak, Engkau layak diagungkan, Engkau layak kami muliakan, sebab perbuatan-Mu nyata buat kami. Yesus, ku bawa syukurku, ku bawa syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang terindah buat kami. Kami terus bawa syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Kau yang pribadi yang layak kami agungkan. Kami berkata tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Layak Engkau dipuji, kami sembah.
tahta kasih karunia-Mu, mendapatkan kepuasan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mendapatkan kepuasan, bahkan kekuatan mengalir. Sentuh setiap kami pagi ini Tuhan. Segarkan jiwa kami, segarkan jiwa kami. Segarkan jiwa kami Tuhan. Puaskan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau layak disembah, diagungkan. Glory, glory bagimu. Yes God, yes God, yes God, yes God. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Katakan, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, penuhi kami, sebab kami lapar, kami haus akan Tuhan. Segarkan dahaga kami pagi ini, biar kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu
mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan bersama-sama, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, Yesus. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih. Urapan-Mu yang mengubah kami, firman-Mu yang mengubah kami, Tuhan. Terima kasih kami mau dengar firman Tuhan pagi ini. Jamah kami, Tuhan. Jamah kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan mengubah kami. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru. Terima kasih, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema, menjadi suatu pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih, bagimulah kemuliaan, bagimulah hormat, syukur, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini yang terambil di Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan 15 berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak alasan untuk kita bisa kecewa, ada banyak alasan untuk kita bisa sakit hati, terluka dan pahit, saudaraku. Mungkin ada situasi tertentu yang membuat kita bisa terluka, mungkin lewat omongan orang lain, mungkin kita orang memperlakukan kita tidak adil dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang terjadi, saudaraku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang lain, istrimu, atau suamimu atau anak-anakmu gak bisa menjaga hatimu. Sekalipun saya katakan Tuhan juga gak bisa menjaga hatimu. Yang bisa menjaga hatimu adalah engkau sendiri, saudaraku. Engkau sendiri yang dapat bisa menjaga hatimu, saudaraku. Jadi sekali lagi ada banyak alasan di luar untuk yang namanya kita bisa terluka. Yang terpenting dalam hal ini ketika ada kejadian sesuatu yang buruk di luar, apakah kita membuka hati atau kita menutup hati kita supaya hal-hal buruk itu tidak menggores dalam hati kita, tidak masuk dalam pemikiran kita, sehingga membuat kita bisa kecewa, luka, sakit hati dalam kehidupan ini. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak alasan untuk kita bisa kecewa, luka, pahit dalam kehidupan ini. Tetapi kalau boleh saya katakan bahwa yang terpenting di sini adalah bagaimana kita dapat menjaga hati kita sedemikian rupa. Jadi orang lain gak bisa menjaga hatimu, sekalipun Tuhan gak bisa menjaga hatimu. Yang bisa menjaga hatimu adalah engkau sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu bentengi hidupmu dengan yaitu kebenaran firman Tuhan. Terus bentengi hidupmu dengan firman Tuhan, terus kita bersekutu dengan Tuhan. Itu yang membuat kita terhindar dari hal-hal yang buruk dari luar. Mungkin kita tidak
mungkin kita diberlakukan tidak adil, mungkin ada orang yang ngomongin kita, gosipin kita, ada mungkin hal-hal yang sepertinya yang bisa menyakitkan hati kita. Tetapi kalau saudara dan saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, engkau bersekutu dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan tiap-tiap hari. Semua katakan kepada kita, enggak mungkin sesuatu yang buruk yang akan masuk dalam hati kita dan mempengaruhi hati kita. Sebab kenapa? Bentengnya sudah kuat. Kebenaran firman Tuhan adalah bentengnya. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan buat kita pada hari ini, bahwa kalau hari ini engkau terluka, kalau hari ini engkau kecewa, engkau yang namanya punya dendam dalam hal ini, firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa begini, kalau saudara dan saya terluka, kalau saudara dan saya yang namanya yaitu kecewa atau mungkin yaitu pahit dalam hidup ini, saudaraku, dengarkan firman Tuhan Pak hari ini. Kalau saudara dan saya tidak bisa melepaskan pengampunan, ingat saudaraku bahwa gini, Bapamu yang di surga atau Tuhan tidak akan pernah mengampuni dosa kita. Oh ya, ini kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Sebab dikatakan kalau saudara dan saya tidak mau melepaskan pengampunan, tidak mengampuni musuh kita, atau tidak melepaskan pengampunan, kita tidak melepaskan kedamaian, saudaraku, berdamai dengan sesama kita, saudaraku. Bahwa saudara dan saya tidak mungkin akan diampuni dosa kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan begini, kalau engkau ingin mempersembahkan korban atau membangun mezbah, saudaraku, ketika ada sebuah ganjalan terhadap saudaramu, engkau mungkin hatimu terluka dengan saudaramu. Dikatakan firman Tuhan, taruh dulu yang namanya mezbah kita atau mungkin persembahan kita, saudaraku. Kita harus taruh dulu, bereskan dulu hati kita, berdamailah dengan sesama kita, baru kita dapat mempersembahkan korban. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, saudaraku. Kalau saudara dan saya hari ini ada sesuatu luka di dalam hidupmu atau kepahitan dalam hidupmu, dengarkan firman Tuhan hari ini. Tinggalkan dulu pelayananmu, bereskan dulu dengan saudaramu atau mungkin dengan sesamamu yang membuat engkau terluka. Sebab begini, saudaraku, percaya doamu tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Sebab hatimu luka, engkau sedang begini, engkau hidup dalam dosa, saudaraku. Sebab dikatakan bahwa waktu saudara dan saya tidak mau melepaskan pengampunan, Bapamu yang di surga tidak akan pernah mengampuni kesalahan kita. Dan tahukah saudara, kalau engkau hidup dalam kepahitan, hidup dalam kekecewaan dalam hal ini, saudaraku, kita tidak bisa tenang dalam kehidupan ini. Ingat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menikmati hidup ini dengan benar, dengan damai. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi adalah begini, mari lepaskan pengampunan. Lepaskan yang namanya berkat bagi orang yang membenci kita, bagi orang yang menyalahkan kita hari-hari ini, saudaraku. Sebab kalau tidak, saudaraku, ini yang membuat kita akan terus terluka dalam kehidupan ini, saudaraku. Dan kalau boleh saya katakan bahwa nanti makanmu gak enak, tidurmu tidak nyenyak, saudaraku. Nah, ketika saudara dan saya sudah beres melepaskan sebuah pengampunan, saya yakin dan percaya bahwa kita akan merdeka, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi mari siapapun saudara dan saya, kalau engkau hidup dalam kepahitan hari-hari ini, lepaskan pengampunan. Amin, saudaraku. Dan ini yang saya mau katakan yang terakhir, bahwa begini, tahukah saudara, orang yang luka, orang yang sakit hati, itu adalah orang yang sombong. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, orang yang terluka, orang yang sakit hati itu adalah orang yang sombong. Tahukah saudara, dia merasa diri paling benar, dia merasa diri paling hebat, paling kuat, saudaraku. Ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kesombongan itu adalah bentuk, saya katakan bahwa penolakan akan Tuhan. Dia berontak kepada Tuhan, saudaraku. Tidak ada yang namanya kerendahan hati di dalam hatinya, saudaraku. Kalau boleh saya katakan, sekalipun mungkin orang melukai dalam hidupmu, membuat engkau bisa terluka. Tetapi kalau engkau bisa memutuskan, engkau dapat menguasai keadaan, engkau dapat menguasai hatimu, saudaraku. Tidak mungkin kita akan bisa terluka, saudaraku. Nah, oleh sebab itu seperti yang saya katakan, orang yang
pahit itu adalah orang yang sombong, saudaraku. Dia merasa diri paling benar, dia merasa tersolimi, dia merasa tersakiti dalam hal ini, saudaraku. Saya yakin dan percaya bahwa kita sudah tahu jalannya, bagaimana bisa terlepas daripada akar yang pahit, daripada yang namanya punya kepahitan. Kita sudah tahu. Nah, jalannya bagaimana, saudaraku? Jalannya hanya melepaskan pengampunan, berdamai dengan saudaramu. Itu akan clear, saudaraku. Dan kalau boleh saya katakan bahwa kalau engkau berdoa dan masih ada yang namanya ganjalan-ganjalan, engkau ibadah, masih ada ganjalan dalam hatimu, bereskan segera. Dan jalannya sudah jelas. Tidak ada cara yang lain, saudaraku, untuk kita bisa berdamai, untuk kita bisa selesai dari akar kepahitan kita, adalah berdamai, saudaraku. Sekali lagi, berdamai, bukan berdoa, tetapi berdamai. Bukan yang namanya pelayanan, enggak, saudaraku. Jalan satu-satunya adalah berdamai. Nah, waktu engkau selesai berdamai, baru kerjakan yang kedua, yaitu apa? Berdoa, firman Tuhan, dan kita dapat melayani. Coba, apakah Anda bisa pelayanan secara fokus? Apakah Anda bisa baca firman dan berdoa secara fokus kalau masih ada namanya ganjalan, akar yang pahit dalam hidup kita? Dan saya dan percaya orang yang pahit ini mereka tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Sebab dikatakan jikalau saudara dan saya tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan pernah mengampuni kesalahanmu. Ingat, saudaraku, hidupmu tidaklah benar. Hidupmu adalah, saya katakan, hidupmu haruslah dibenarkan. Hidupmu bukanlah hidup yang sempurna, saudaraku. Engkau harus dibenarkan. Engkau harus dikuduskan. Nah, lewat apa? Lewat darah Kristus. Oleh sebab itu pengampunannya, darahnya telah mengampuni kesalahan kita. Dosa kita telah diampuni. Oleh sebab itu kalau kita telah diampuni, kita harus selayaknya melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Yang mau katakan amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih firman-Mu telah datang dalam kehidupan kami. Biarlah ingatkan, mungkin ada sesuatu ganjalan dalam hati ini. Ingatkan kami, Roh Kudus. Biarlah kami mau melepaskan pengampunan, supaya kami hidup bebas, kami hidup merdeka. Supaya kami tetap kembali fokus untuk melayani pekerjaan-Mu. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kami semuanya. Dan biarlah hari ini kebaikan Tuhan semakin dilimpahkan atas kehidupan kami. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.